Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua pemirsa yang kami hormati dan cintai. Kembali lagi bersama saya Aurel Dian dan selamat datang di podcast dari Ujung Timur. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat penting, yaitu kemiskinan di Papua. Dengan kekayaan alam yang melimpah dan mengapa masih banyak masyarakat Papua yang hidup dalam garis kemiskinan. Bersama saya dan ada 5 narasumber yang akan berbagi pandangan mereka. Mari kita panggil para narasumbernya. Baiklah, kita ucapkan selamat datang kepada para narasumber kita. Dan seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mari kita dengar perkenalan para narasumber. Halo semua, saya Dr. Anas, seorang ekonom yang Fakultas Pembangunan Kota dari Papua. Saya Rasya, aktivis sosial yang bekerja di Papua, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan pendidikan. Saya Lili dari Kementerian Pembangunan Daerah yang bertugas di wilayah Papua. Saya Afgan, tokoh masyarakat dari pedalaman Papua, mewakili suara warga lokal. Saya Bayuni, saya pendiri startup yang memberdayakan hasil bumi Papua seperti kopi dan sagu. Baik, nah seperti judul kita pada hari ini yaitu tentang kemiskinan di Papua. Bagaimana tanggapan Anda, Dr. Aura, tentang angka kemiskinan tertinggi di Indonesia yang dimiliki oleh Papua? Baiklah, berdasarkan data terbaru dari itu, persentase penduduk miskin di Papua mencapai 7,20%. Nah, angka itu tuh emang turun dari tahun sebelumnya, tapi masih yang tertinggi di Indonesia. Ada sekitar 915.000 penduduk Papua yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Wah, sungguh angka yang cukup memperhatikan ya. Tapi bukannya 2024 lalu kemiskinan di Papua menurun? Memang diperhatikan, meski angka 17,26% ini terbilang menurun dari tahun sebelumnya. Ada beberapa wilayah di Papua yang angkanya jauh lebih tinggi. Bahkan ada wilayah yang Jadi meskipun secara statistik menurun, realita di lapangan masih sangat besar untuk masyarakat di pedalaman ya Pak. Itu banget di tempat kita orang-orang hidup dari hasil kebun dan hutan. Tapi karena jalan susah, hasil bumi susah kita jual keluar. Kalau terhadap perubahan kemiskinan itu akan tetap terus lagi. Baik, dengan angka 17,26% penduduk miskin, apa saja menjadi penyebab utama dalam kemiskinan di Papua? Faktor geografis sangat mempengaruhi. Banyak daerah yang sulit dijangkau sehingga program pembangunan tidak bisa merata. Misalnya di wilayah pedalaman yang angka kemiskinannya lebih dari 30%. Saya sepakat, selain itu eksploitasi sumber daya alam Papua sering saja tidak melibatkan masyarakat lokal, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat ekonomi. Nah, padahal dengan kekayaan alam yang melimpah, mestinya masyarakat Papua bakal lebih sejahtera dan makmur ya. betul, sayangnya distribusi kekayaan alam ini masih sangat timpang. Kita butuh pendekatan yang lebih adil dan melibatkan masyarakat kota. Nah, setelah data yang kita lihat dan kita dengar dari masyarakatnya langsung, kalau begitu apa saja sih solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Papua? Kami butuh pendekatan yang lebih manusiawi, pemerintah yang harus lebih sering turun ke desa-desa untuk memahami apa yang benar-benar kami butuhkan. Kita sedang mendorong pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan trans Papua dan internet cepat. Tapi ini membutuhkan kerjasama semua pihak. Saya percaya pada pemberdayaan ekonomi lokal. Kita misalnya dapat membantu petani kopi Papua dengan cara membeli produk lokal mereka secara langsung. Di bidang pendidikan, kita perlu lebih banyak guru relawan yang bersedia tinggal di pedalaman. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembelajaran. Kami butuh pendekatan yang lebih manusiawi, pemerintah yang harus lebih sering turun langsung ke desa untuk memahami apa yang kami butuhkan. Kebijakan juga harus fokus pada kebijakan yang berkelanjutan, bukan hanya eksploitasi sumber daya alam saja. Nah, diskusi kita hari ini sangat membuka mata tentang realitas kemiskinan di Papua. Dengan angka 17,26%
masih sangat besar, tapi harapan tidak bisa lenyap. Sebelum kita akhiri, apa pesan kalian untuk audiens yang mungkin ingin membantu Papua? Jangan lupa, kontribusi kecil seperti mendukung pendidikan di Papua bisa membawa perubahan besar loh. Dukung produk lokal Papua seperti kopi, sagu, dan produk kerajinan tangan lainnya. Dengan membeli produk mereka, kita dapat membantu ekonomi lokalnya. Nah, terima kasih untuk semua narasumber atas wawasan yang sangat berharga. Mari kita sama-sama membangun Papua yang lebih baik dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton podcast dari Ujung Timur.